Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama di podcast Tenar, Temu Narasi. Saya Imi Darmoswito. Atau ada hikmah dari setiap peristiwa-peristiwa itu. Pasti kita pandang itu sejarah sangat menarik. Sejarah itu unik. Kenapa saya katakan unik? Karena sejarah itu hanya terjadi satu kali. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama di podcast Tenar, Temu Narasi. Saya Imi Darmoswito dan sudah ada bersama kami kali ini ada Pak Guru dari SMA Negeri 3 Toli-Toli, namanya Pak Muammar. Kita perkenalkan dulu. Halo Pak Muammar. Halo. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat. Sehat, semangat pastinya ya Pak Semangat, ya. Semangat. Baik, dan yang kedua ini selaku tokoh pemuda yang ada di Toli-Toli, wah, orangnya luar biasa, sangat smart dan enak diajak ngobrol. Ini ada Bang Ardan, saya menyebutnya begitu. Halo. Halo kakak. Iya, apa kabar? Jadi terasa muda. Baik ya kabarnya ya. Kesibukannya apa ini? Masih dalam kegiatan sosial masyarakat, kemudian usaha kecil-kecilan juga. Usaha kecil-kecilan. Patut dicontoh ini ya. Ada usaha kecil-kecilan. Kira-kira usahanya apa yang kecil-kecil itu ya? Baik, kita akan berbicara tentang generasi sadar sejarah. Nah, kalau berbicara mengenai sejarah ini tentunya banyak hal yang bisa kita kulik begitu ya, yang bisa kita maknai. Tetapi saya langsung saja ke tokoh pemuda dulu, karena biasanya kalau berbicara tentang pemuda ini, kalau berbicara tentang sejarah itu sudah mulai malas. Betul. Begitu ya, malas berbicara sejarah. Nah, Bang Ardan, bagaimana Anda melihat tingkat kesadaran sejarah di kalangan pemuda, terutama yang ada di Toli-Toli ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bahas sejarah, tidak sedikit dari kita sebenarnya kalau dengar kata sejarah itu sesuatu yang membosankan. Karena orang melihat sejarah itu hanya sekedar angka, dalam artian tanggal, tahun, bulan, dan peristiwa-peristiwa. Tapi kalau kita pandang sejarah secara kontekstual atau ada hikmah dari setiap peristiwa-peristiwa itu, pasti kita pandang itu sejarah sangat menarik. Karena kalau kita belajar sejarah itu adalah belajar tentang karakter bangsa. Jadi kalau kita ingin mengenal identitas kita, lihat saja sejarah kita. Nah, jadi apa sih kaitannya dengan masa hari ini? Ya, ada kaitannya karena kita bisa belajar tentang masa lalu, kemudian kita bisa petakan masa depan melalui sejarah-sejarah yang kita pernah lakukan, bangsa ini lakukan. Jadi sejarah itu sangat penting, itu akan berpengaruh terhadap masa depan. Jadi ini kan kalau kita lihat generasi-generasi muda sangat apatis terhadap hal-hal yang bersifat sejarah, padahal sejarah ini sangat penting untuk kita pelajari. Ya, gunanya itu tadi untuk bagaimana memetakan masa depan. Jadi kita bisa belajar dari masa-masa lalu itu bagaimana kemunduran kita, di mana kejayaannya kita. Kalau kita lihat itu adalah sebuah kesalahan, tentu kita tidak bisa ulangi. Kita bisa belajar dari sebuah sejarah itu. Tetapi kalau kita lihat ada sebuah kemajuan dalam sebuah sejarah kita bisa ulangi di masa kini. Jadi itu pentingnya sebuah sejarah sebenarnya. Kurang lebih begitu. Iya. Sejarah ini merupakan studi tentang masa lalu, terutama masa lalu manusia yang disusun ini berdasarkan bukti-bukti dan juga peristiwa yang terjadi ya. Seperti sejarah kamu dan aku. Betul. Iya, saya ke Pak Muammar lah. Ini selaku guru kan ya, guru di SMA Negeri 3 Toli-Toli. Nah, bagaimana Anda melihat ketika memberi pelajaran sejarah, khususnya sejarah lokal ataupun sejarah apapun itu kepada siswa? Iya, terima kasih. Jadi untuk pelajaran sejarah, jadi tadi sudah dibahas oleh Pak Ardan. Jadi sejarah itu sebenarnya untuk generasi muda mungkin pada saat ini dikatakan membosankan ya. Ya, tetapi Pak Ardan tadi sudah jelaskan, dan dari penjelasan tadi Pak Ardan, satu saya simpulkan tadi bahwa sejarah itu sebenarnya unik.
Ya, sejarah itu unik. Kenapa saya katakan unik? Karena sejarah itu hanya terjadi satu kali. Ya, walaupun berbeda hari apa berbeda waktu, terjadi hanya satu kali. Kita ketemu bertiga ini kan di jam Sejarah. di jam sekarang, ketemu besok kan sudah berbeda kan? Ya, berbeda. Jadi sejarah itu dikatakan unik. Terus dalam kaitannya dengan pelajaran sejarah, di mana kita lihat generasi muda atau anak-anak sekarang, ya ini tentang karakter, ya. Tadi Pak Ardan katakan karakter bangsa ya. Saya barangkali sebagai guru ke karakter anak. Ya, kita lihat anak-anak SD, SMP, SMA, kita lihat karakternya berbeda-beda sekarang. Terutama di anak SMA. Kita bisa lihat karakter-karakter, ada yang sopan, ada yang tidak, ada yang punya rasa kasih sayang, ada yang tidak. Nah, begitu juga dengan nilai-nilai karakter dalam tokoh-tokoh, di mana anak-anak sekarang barangkali jarang sudah sekarang barangkali Pak Ardan ya. Kalau kita lihat ini jarang sudah yang mengidolakan tokoh-tokoh seperti pahlawan kan, seperti pahlawan ya. Sekarang kan tokoh-tokoh yang mereka idolakan kan artis-artis Korea, artis-artis lainnya kan. Nah, dikaitkan dengan sejarah, harusnya kalau memang mau dibangkitkan rasa nasionalismenya, harusnya tokoh-tokoh yang diidolakan para pahlawan sebenarnya, rasa dari dalam dirinya, begitu barangkali. Iya, jadi berat begitu ya sepertinya kalau melihat itu. Mau ngomongin sejarah gitu. Iya, ini Bang Ardan. Kemudian apa kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda Toli-Toli dalam mengenal dan mencintai sejarah, terutama sejarah daerah kita sendiri? Ya, jadi kalau tantangan sih, seperti kita lihat juga ini bahwa tantangannya itu yaitu sulitnya untuk mengakses sumber-sumber yang akurat. Nah, karena kalau kita mau belajar sejarah itu tentunya harus bersumber dari memang sumber-sumber yang memang jelas. Jadi itu kendala-kendala kita untuk mempelajari sejarah sebenarnya. Apalagi kalau kita bicara tentang sejarah lokal. Nah, jadi tetapi bukan berarti itu menurunkan niat kita untuk belajar sejarah, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa sejarah itu penting. Saya mau sampaikan begini, bahwa kalau kita pakai kacamata keyakinan kita ya, kacamata Islam itu, bahkan kalau dalam Al-Quran itu kan, kalau kita lihat sepertiga dari isi Al-Quran itu menerangkan di situ peristiwa-peristiwa atau sejarah-sejarah. Apa hikmah dari situ? Bahwa Al-Quran mempertegas di situ bahwa pentingnya kita mengetahui sebuah peristiwa-peristiwa untuk bagaimana menjalani kehidupan di masa akan datang. Nah, jadi Islam saja mempertegas itu. Jadi pentingnya sebuah sejarah. Jadi belajar sejarah itu bukan hanya kita menghafal misalnya tanggal atau bulan atau tahun, bahkan tokoh-tokoh atau kisah-kisah peristiwa, bukan hanya menghafal seperti itu, tetapi apa hikmah atau apa yang ingin disampaikan atau apa hal yang penting dari peristiwa-peristiwa itu. Jadi poin pentingnya mempelajari sejarah yaitu hikmah dari setiap peristiwa-peristiwa. Apa yang bisa kita petik situ, apa yang bisa kita ambil. Jadi kalau kita pandang sejarah seperti itu, bagi saya generasi muda akan tertarik belajar sejarah. Misalnya saya sangat tertarik belajar sejarah, karena kenapa? Ketika kita belajar sejarah, kita bisa mempetakan masa depan. Dalam artian kita bisa belajar bahwa kejadian ini pernah terjadi. Kita bisa selesaikan masalah itu karena peristiwa-peristiwa itu pernah terjadi. Baik itu lewat apa yang kita pelajari secara literatur atau literasi dalam buku, atau pernah kejadian-kejadian dalam diri kita. Jadi itu menjadi gambaran untuk bagaimana kita menjalani kehidupan di masa depan. Gitu. Luar biasa ini ya, pandangan anak muda begitu terhadap sejarah, agar bukan hanya dikenang tetapi bisa kita ulang kembali begitu. Kemudian Pak Guru, Pak Muammar, apa kira-kira strategi Anda dalam mengajar sejarah agar tidak hanya dihafal saja oleh para siswa ya, tapi menjadi nilai yang melekat pada generasi muda kita. Jadi bukan hanya hafal, tapi memang itu ada di hati begitu. Ya, jadi strategi, kalau bicara strategi, ini kan masalah dalam pembelajaran kan biasa kalau dalam pelajaran sejarah biasa
anak-anak ngantuk ya. Iya. Anak-anak ngantuk. Saya juga ngantuk waktu sekolah kalau pelajaran sejarah. Iya. Iya, itu biasanya kalau gurunya hanya misalnya metode memakai ceramah saja. Nah, tentu kalau metode dari saya, yang pertama adalah barangkali di nonton video, nonton video tentang pembelajaran sejarah itu, baik itu sejarah lokal, sejarah Indonesia ataupun sejarah dunia. Iya. Ya. Terus metode berikutnya barangkali kita bisa pergi ke lawatan sejarah. Ya, lawatan sejarah. Barangkali tiap bulan bisa kita agendakan untuk pergi ke karena tidak ada museum di sini. Sebenarnya kalau ada museum itu lebih bagus lagi kan, supaya bisa melihat secara langsung. Tetapi dalam hal ini saya pernah bawa anak-anak itu ke Salumpaga. Nah, di situ kan banyak cerita sejarah tentang situs-situs sejarah. Ya, dalam hal ini sejarah bagaimana perjuangan masyarakat Salumpaga ketika itu ya. Jadi siswa itu berdiskusi dengan masyarakat setempat, bagaimana bisa pejuang-pejuang di Salumpaga itu bisa memenangkan dari penjajahan kan, dari penjajahan itu. Nah, terus yang selanjutnya strategi selanjutnya barangkali bisa dalam kelas itu bisa memerankan sebuah tokoh. Ya, misalnya kita masuk ke materi proklamasi. Jadi ada yang siswa menjadi Soekarno, ada yang menjadi Hatta, dan ada menjadi tokoh-tokoh lainnya, ada tokoh pemuda dan ada penjajah dari barangkali strategi itu barangkali dari saya sebagai guru sejarah untuk supaya sejarah ini tidak membosankan, dan untuk sejarah ini sebenarnya sebagai sumber inspirasi sebenarnya. Jadi selain kita belajar sejarah, selain kita membaca terus, ya ini kan sejarah sumber inspirasi seperti dikatakan tadi bahwa masa lalu itu sebagai pelajaran untuk masa kini dan untuk masa depan. Jadi seperti itu barangkali. Iya, jadi enak ya kalau model pembelajaran seperti itu ya, Bang Ardan ya. Lebih kekinian. Kekinian. Kalau dulu kan kita zaman-zaman dulu ya sekolah kalau dapat pelajaran sejarah itu ngantuk, bawahnya dibaca bukunya. Ya segitu-segitu ya ceramah. Tapi sekarang luar biasa kalau kita langsung bersentuhan langsung dengan sejarah itu sendiri. Kita berkomunikasi langsung dengan orang yang ada di sekitar situ ya. Jadi mau tidak mau kita pasti tertarik begitu. Ya, untuk di dalam kota juga sebenarnya ada kan situs-situs sejarah itu yang di Velbox itu kan, yang di Tanjung Batu ada, di Nalu ya. Ada. Jadi seperti itu barangkali ya bisa di siswa untuk lawatan ke situ. Supaya strategi jangan di dalam kelas terus kan. Iya, jadi sekali-kali kalau pelajaran sejarah ajak siswanya keluar begitu ya, ke tempat yang bersejarah begitu. Betul sekali. Iya. Baik, saya ke Bang Ardan lagi ini. Kalau menurut Bang Ardan ini, cara paling efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah seperti apa? Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa kedamaian dan ketentraman yang kita rasakan hari ini berkat pengetahuan kita tentang sejarah. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini. Karena sikap nasionalisme kita, sikap cinta tanah air hari ini itu berkat dari pengetahuan kita tentang sejarah. Kenapa sikap itu nasionalisme itu muncul? Karena kita tahu bagaimana perjuangan para pahlawan pendahulu berdarah-darah, banyak hal-hal yang dikorbankan sehingga sikap nasionalisme itu muncul. Itulah pentingnya sebuah mengetahui tentang sejarah. Coba kita bayangkan ketika misalnya kita tidak tahu bagaimana perjalanan bangsa ini. Kira-kira sikap nasionalisme cinta tanah air itu ada tidak? Pasti tidak. Nah, itulah maksud saya. Pentingnya kita belajar sejarah, apalagi generasi ke depan, generasi saat ini harus belajar tentang sejarah. Sangat penting, karena kita mampu memahami karakter bangsa kita. Dan untuk menumbuhkan itu tadi, saya katakan bahwa kita harus menumbuhkan kesadaran teman-teman generasi muda itu bahwa penting loh. Apa yang kita rasakan kenikmatan hari ini adalah berkat dari pengetahuan-pengetahuan kita tentang sejarah itu sendiri. Jadi, itu. Kita bayangkan ya, sampai Indonesia merdeka seandainya tidak ada yang namanya sejarah, kita tidak tahu siapa pahlawan yang berjuang.
Bahkan RRI juga Iya. jadi salah satu sejarah karena yang mengumandangkan kemerdekaan Indonesia kan ya, luar biasa tentunya. Iya, saya ke Pak Guru lagi nih, menarik ini sama Pak Guru karena metode pembelajarannya sudah agak berbeda begitu ya, mengajak siswa untuk ke tempat-tempat yang bersejarah nih. Nah, menurut Pak Muammar ini, apakah kurikulum saat ini cukup memberi ruang untuk membahas sejarah atau sejarah lokal lah selain sejarah umum, Pak? Iya. Oke, terima kasih. Jadi kalau bicara kurikulum yang sekarang kan memang dititik beratkan kepada karakter siswa. Ya, jadi kepada karakter siswa. Jadi sekali lagi ini masalah karakter. Jadi walaupun kita berdua di sini dengan Pak Ardan misalnya menumbuhkan rasa nasionalisme, tetapi yang mendengarkan tidak ada karakter memang untuk mau berubah, untuk sadar akan sejarah, itu setengah mati. Makanya di kurikulum yang sekarang ini, di kurikulum yang baru ini memang dititik beratkan untuk pelajaran sejarah itu di karakter atau mata pelajaran lainnya. Ya, jadi sekali lagi karakter ini sangat penting. Ya, karakter sangat penting. Jadi karena karakter ini berhubungan dengan sikap dalam dirinya masing-masing kan. Ya, jadi tidak semua orang yang punya karakter yang yang bisa mencintai negaranya atau mencintai bahasa Indonesia, mencintai suku, adat, budaya Indonesia. Jadi ini masalah karakter. Makanya di kurikulum ini lebih banyak di karakter barangkali. Oke, seperti itu. Iya. Ya, tadi itu penjelasan dari Pak Muammar tentang seperti apa strategi, kemudian juga kurikulum yang diberikan untuk siswa itu lebih semangat lagi untuk mempelajari sejarah. Saya ke Ardan kembali nih. Ya, ini Bang Ardan, apakah ada kegiatan atau juga gerakan komunitas yang Anda atau rekan-rekan Anda mungkin lakukan untuk mengangkat sejarah atau nilai-nilai sejarah toli-toli begitu? Iya, jadi kalau kegiatan-kegiatan intens ya kayaknya sangat susah karena kita lakukan karena keterbatasan kita juga untuk melakukan hal-hal demikian. Tetapi dari forum-forum diskusi, forum-forum kegiatan-kegiatan organisasi itu seringkali kita juga tidak terlepas dari pembelajaran tentang sejarah. Baik itu sejarah tentang lokal, sejarah tentang nasional, kemudian sejarah tentang dunia. Karena ini ada erat kaitannya dengan kita juga. Karena kalau kita tidak belajar tentang sejarah, kita tidak bisa mengetahui dong tentang karakter bangsa kita, bahkan tentang kita sendiri juga kita tidak tahu. Saya mengutip ahli sejarah, dia katakan begini, dia katakan bahwa sejarah itu ketika orang belajar atau paham tentang sejarah, dia akan mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah, kemudian dia akan mengetahui apa yang terjadi di masa depan, bahkan yang terjadi akan datang dia bisa mengetahui, karena katanya bahwa apa yang terjadi hari ini itu peristiwa yang terulang di masa lalu. Jadi bisa kita ambil pelajaran di masa lalu. Jadi kita bisa memprediksi loh. Dari sejarah kita bisa memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Karena kenapa? Apa yang terjadi hari ini adalah peristiwa-peristiwa masa lalu. Kita hanya mengulang, kata dia. Jadi belajar sejarah itu bagi saya pembelajaran yang sangat menarik, dan ini salah satu pembelajaran yang favorit juga bagi saya tentang sejarah. Karena kalau kita bahas sejarah bukan hanya sekedar seperti yang saya katakan, kita hanya menghafal tahun sekian, bulan sekian ada peristiwa seperti ini. Bukan hanya uraian itu, tetapi ada sesuatu peristiwa itu kita ambil hikmahnya di situ. Kemudian kita terapkan kira-kira bagaimana bagaimana kita petakan untuk menjalani masa kini dan masa depan. Jadi ada erat kaitannya dengan masa. Jadi bahwa sangat rugi loh kalau anak-anak muda misalnya tidak mempelajari tentang sejarah. Karena kenapa? Dia tidak mampu tidak ada gambaran, tidak ada cerminan, tidak ada acuan untuk bagaimana menjalani kehidupan. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita ada nilai plus dari situ. Iya. Ya, intinya jangan mengulang kesalahan yang sama. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Kalau kita belajar sejarah kan kita bisa tahu, ketika kita menggunakan, misal kalau kita bicara tentang sejarah politik, kalau kita menggunakan sistem politik seperti ini,
hasilnya seperti ini. Kita sudah tahu. Jadi kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu. Luar biasa Itu ini. pentingnya belajar sejarah. Pentingnya sejarah. Jadi sejarah ini memang harus tetap kita Harus kita pelajari. ya. Nih, Pak Guru, menurut Pak Guru ini apa dampaknya jika generasi muda kita tidak memiliki kesadaran tentang sejarah? Ya, jadi kalau bicara dampak tentunya dari karakter ini, dari karakter masing-masing orang ini tentunya tidak ada sikap seperti mencintai negaranya atau sikap nasionalisme. Nah, terus yang berikutnya adalah tidak ada lagi pemikiran yang positif tentang sejarah. Jadi selalu dia menganggap sejarah itu ya membosankan lah, ya. Jadi semua yang negatif-negatif tentang sejarah itu terus yang dia pikirkan. Nah, dan yang berikutnya adalah sejarah ini kan sebenarnya seperti yang saya katakan tadi sumber inspirasi ya, sumber inspirasi. Di mana kejadian-kejadian yang masa lalu itu, kejadian masa lalu yang kesalahan-kesalahan itu tidak diulang lagi di masa kini ataupun di masa depan tentunya nanti. Ya, barangkali dampak yang paling berdampak saya kira masalah memang sudah tidak adanya karakter dari siswa atau dari generasi muda untuk mempelajari tentang sejarah itu sendiri. Ya, jadi seperti itu. Oke, ke Bang Ardan ini sebagai generasi muda ini ya, kita tahu bahwa media sosial sekarang ini memegang peranan yang cukup penting, bahkan bisa menggeser nilai-nilai baik itu budaya dan sebagainya. Nah, menurut Bang Ardan ini apa peran media sosial dalam memperkenalkan sejarah kepada generasi muda, terutama sejarah, salah satunya sejarah lokal begitu, melalui media sosial? Iya, jadi bagi saya media sosial itu menjadi media yang sangat penting untuk bagaimana belajar sejarah, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak sekali sejarah-sejarah yang kita ketahui itu berkat dari informasi-informasi media sosial misalnya, karena sulitnya juga kita mengakses buku-buku. Ini menjadi alternatif yang sangat baik, karena ada juga kan di media sosial ada sumber-sumber yang bisa kita percayai, bisa kita kita bisa pertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, jadi media sosial ini sangat berpengaruh karena kita lihat itu video-video kejadian-kejadian misalnya masa kemerdekaan Indonesia, kita tonton film-film itu melalui media sosial, itu salah satu bentuk pembelajaran juga bagi kita, bagi generasi muda, karena memang trennya trennya teknologi hari ini itu tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak bisa kita lepas. Teknologi ini kan ada kaitannya dengan masa kini dan masa depan. Tidak bisa kita kita lepas ini masalah sosial media dan sebagainya, karena kita harus tidak boleh tergerus oleh zaman. Nah, jadi kita harus beradaptasi, tapi memang peran media ini tentu sangat penting dalam menjadi sumber literatur dari sebuah sejarah perjalanan bangsa, baik itu sejarah hal-hal yang bersifat lokal, nasional, dan juga dunia, karena ini sangat penting juga. Ya, barangkali saya bisa tambahkan sedikit. Ya, tentu dalam media sosial ini, jadi kita sebagai generasi muda, jadi pintar-pintarlah mencari mana sejarah yang benar, mana yang tidak benar, karena karena kita ketahui bersama di media sosial banyak sekali hoax ya. Ya, jadi berita-berita atau cerita-cerita itu yang dimana itu tidak benar informasinya. Jadi seperti itu barangkali. Jadi memang harus cerdas juga memilih informasi, betul. Begitu ya. Itu digaungkan juga Pak di sekolah. Iya, itu setiap pelajaran sejarah memang kalau kaitan dalam pembelajaran sejarah kan memang indikasinya itu ruang dan waktu. Jadi ruang itu di mana tempat terjadinya, terus waktu kejadiannya di mana. Jadi itu harus betul-betul kita teliti betul apakah benar informasi yang beredar di media sosial ini. Jangan sampai kita lihat berapa kali barangkali informasi yang salah ya. Ya, yang salah ini di mana siswa atau generasi muda langsung mengambil mentah-mentah tanpa mencari tahu dulu betul tidak ruang
ruang dan waktunya ini, tempatnya, kejadiannya di mana, terus waktunya kapan, apakah relevan dengan kejadian yang sesungguhnya begitu barangkali, atau fakta-fakta sejarah. Nah, itu untuk mencari fakta sejarah Ya, itu fakta memang sejarah. harus ada penelusuran Ya, yang ada sangat penelusuran. mendalam itu Ya, ya. Jangan sampai kita salah ini. Ya. Salah mengambil informasi. Mengambil informasi juga memberikan informasi begitu ya. Bang Ardan, kalau menurut Bang Ardan sendiri, keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung inisiatif pemuda di bidang kelestarian sejarah itu seperti apa? Kalau lihat di Toli-Toli, apakah ada Ya, wadah yang memang pemuda itu bisa melihat sejarah-sejarah atau seperti apa? Ya, kalau partisipasi pemerintah, kalau kita lihat ya, tentu ada partisipasi pemerintah, tetapi kami masih berharap bahwa lebih perhatian lagi itu kami harapkan. Kalau perhatian pemerintah kan misalnya kita bisa melihat monumen-monumen sejarah lokal. Itu dibuat, itu ada misalnya di pulau, di Salumpaga, di Nalu, itu kan buat tangan dari pemerintah, maksudnya memperlihatkan, kemudian mengabadikan pemerintah. Ya, jadi hal-hal seperti itu kita harus apresiasi juga pemerintah, tetapi kita butuh seperti yang dikatakan kakak tadi, bahwa kita butuh sebenarnya sampai ke tingkat wadah untuk itu. Nah, sehingga sejarah ini seperti Pak Guru katakan tadi, sejarah itu lebih mengasihkan ketika kita pelajari, bukan hanya sekedar mendengar kayak seperti cerita, tidak seperti itu, tetapi kita butuh ada monumen-monumen yang kita bisa lihat. Kalau bisa ada museum seperti itu. Ya, betul. Kalau bisa museum, sehingga kita bisa, oh ini loh sejarah kita, oh ini loh karakter daerah kita seperti ini, pernah kita melakukan ini loh sejarah kita, tokoh-tokoh pendahulu kita pernah melakukan ini dan hasilnya seperti ini. Tentu kita bisa tidak ulang. Misalnya kalau kita belajar tentang sejarah Salumpaga dan lain sebagainya, itu bagaimana perjuangan tokoh Salumpaga, Haji Hayun itu sangat luar biasa. Itu sangat menginspirasi. Sikap idealisme yang dimiliki Haji Hayun itu harus kita kita ambil di situ, kita petik di situ. Tetapi kan tidak sedikit juga dari kita anak-anak muda ini tidak tahu loh siapa itu Haji Hayun. Nah, ini kan parahnya. Tetapi kalau kita pelajari tentang Haji Hayun itu sangat menginspirasi, sangat menginspirasi. Bagaimana dia menjadi aku mundur terdepan di situ. Tokoh agama. Imam kalau tidak salah beliau juga, sekaligus imam di Salumpaga. Kemudian memimpin bagaimana melawan Belanda dan lain sebagainya. Jadi dia sebagai simbol atau tokoh perlawanan Salumpaga pada saat itu kan sangat luar biasa. Sikap idealisme itu. Jadi saya harap bahwa generasi-generasi muda hari ini ya minimal kita belajarlah tentang sejarah-sejarah lokal kita, sehingga kita memahami bagaimana kita bisa petakan bagaimana untuk daerah ini bisa maju ke depan dengan cara yaitu belajar tentang sejarah-sejarah lokal kita. Kurang lebih begitu. Ya, saya kira dukungan dari pemerintah saya kira sudah jelas ya, sudah jelas. Ya, di mana SD SMP itu kalau tidak salah itu sudah masuk kurikulum bahasa daerah, bahasa Toli-Toli itu sudah masuk. Sudah masuk dalam pembelajaran. Ya, tapi kita berharap nanti ya ada buku sejarah lah begitu ya. Buku sejarah Toli-Toli khusus misalnya tadi pahlawan Salumpaga dan sejarah-sejarah lainnya. Jadi kita bukan hanya bertutur tapi juga melihat dengan bukti-bukti sejarah yang ada begitu ya. Oke, ini ke Pak Guru lagi nih. Kira-kira Pak Guru, apa pesan kepada generasi muda Toli-Toli agar tidak melupakan sejarah, terutama untuk siswa-siswa juga? Apakah di sekolah itu juga sekali-kali mungkin ada melibatkan narasumber lokal, diajak berdiskusi di sekolah atau seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk saya dalam guru sejarah itu ada yang dinamakan dengan musyawarah guru mata pelajaran. Ya, jadi saya ketua MGMP Toli-Toli. Terus saya juga pengurus aksi Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi saya masuk di dalamnya. Tentu di sekarang ini kan setiap jam 10 di sekolah-sekolah itu kan sudah setiap lagu Indonesia Raya itu setiap jam 10 itu diputar kan. Ya, sambil jadi sementara mengajar kita diwajibkan harus berdiri. Nah, tetapi dalam hal ini ada juga yang siswa yang masih duduk. Nah, ini kan yang saya katakan tadi, karakternya memang agak kurang kan, di mana lagu Indonesia Raya sudah diputar, sementara temannya yang berdiri, ya ada juga siswa yang masih
Masih duduk. Masih duduk. Nah, tentu yang masalah-masalah karakter ini yang harus sebenarnya di apa namanya? Di lebih kita kuatkan lagi di mana dalam karakter khususnya dalam karakter untuk supaya ada sikap cinta terhadap tanah air. Sikap cinta kepada tanah air melalui sejarah. Ya, saya ke Bang Ardan ini. Bang Ardan, apakah Bang Ardan punya sosok tokoh sejarah yang dikagumi begitu dan kadang diangkat juga dalam diskusi kepemudaan misalnya? Kalau saya, tokoh yang saya idolakan itu adalah presiden pertama kita, Soekarno. Jadi kenapa saya idolakan? Karena memang beliau itu memiliki sikap-sikap yang menginspirasi bagi generasi-generasi muda. Bahkan dia katakan bahwa kita butuh 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia. Bahwa ada pesan yang dia ingin dia sampaikan di situ. Bukan hanya sekedar kata-kata yang kemudian disusun seperti tidak, tetapi ada pesan-pesan. Jadi Soekarno ini bagi saya sangat luar biasa bagaimana perjalanan bangsa ini sangat menginspirasi karena berkat tangan-tangan beliau juga kita juga bisa merasakan kenikmatan hari ini, kedamaian hari ini berkat keberanian dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya siapa tokoh ya salah satunya yaitu Soekarno. Pak Soekarno. Oke, pesan kepada pemuda ini dari Bang Ardan ini untuk sadar atau cinta sejarah. Ya. Jadi seperti yang dikatakan Soekarno, Jasmira, jangan lupakan sejarah. Ya. Jadi seperti ada juga kata yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Jadi kalau dulu kita katakan apa sih makna dari itu? Yaitu kalau kita tahu sejarah kita, pasti kita menjadi bangsa yang besar karena kita sudah banyak mempelajari sejarah, maka kita sudah banyak gambaran tentang memetakan masa depan. Jadi itu makna dari situ. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarahnya. Ya, jadi saya tambahkan sedikit berhubungan dengan sejarah pemuda. Sejarah pemuda kita ketahui Bang Ardan ya. Jadi sejarah pemuda pada masa kemerdekaan itu ada yang dinamakan dengan Budi Utomo kan, ya sejarah berdirinya kepemudaan itu kan. Nah, terus di masa Orde Baru ada yang dinamakan sejarah pemuda Pancasila. Ya, terus di masa sekarang ini ya ada yang dinamakan KNPI ya, organisasi pemuda itu. Ya. Dan perjalanan bangsa ini tidak terlepas dari buatan pemuda. Tidak terlepas dari pemuda tentunya. Iya, itu tadi perbincangan kami terkait dengan generasi sadar sejarah bersama dua narasumber yang luar biasa yang begitu cinta terhadap sejarah ya. Ada Pak Guru dari SMA Negeri 3 Toli-Toli, Pak Muammar, terima kasih sudah menyempatkan waktu di podcast Tenar Temu Narasi pada hari ini. Juga tentunya yang luar biasa ini, pemuda yang bisa memberi inspirasi kepada banyak orang. Bang Ardan, terima kasih waktunya juga ya. Hostnya juga luar biasa. Terima kasih. Emi agak-agak ini nervous karena ketemu orang-orang yang luar biasa ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mari kita cintai sejarah kita. Sampai jumpa.